Bismillahirrahmanirrahim. Jalan-jalan ke pasar Kramat, beli tomat juga pepaya. Wahai hadirin yang terhormat, terimalah salam hormat dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu wa ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat para dewan juri yang arif dan bijaksana. Yang terhormat seluruh panitia lomba yang telah berjuang keras demi terselenggaranya acara ini. Para peserta lomba, teman-teman seperjuangan, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menyayangi kita semua. Dan juga para hadirin dimanapun kalian berada, semoga rahmat Allah selalu menyertai kita semua. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat sehingga kita masih bisa tetap berjuang di jalannya hingga detik ini. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, panutan seluruh umat hingga akhir zaman. Dalam kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan tausiah yang berjudul TikTok sebagai media dakwah untuk remaja. Hadirin yang dimuliakan Allah, di zaman sekarang ini, dakwah haruslah fleksibel, harus mampu mengikuti perkembangan umat, perkembangan zaman, dan budaya umat. Dakwah juga harus dikemas dengan menarik dan secantik mungkin. Sahabat fillah yang dicintai Allah, TikTok sebagai salah satu media informasi merupakan media informasi yang belakangan ini sangat akrab dengan aktivitas para remaja. Bahkan tak sedikit para remaja yang sangat tergantung dengan TikTok. Tiada hari tanpa TikTok. Bangun tidur, buka TikTok. Mau makan, buka TikTok. Mau mandi, buka TikTok lagi dong. Bahkan ada yang ketika ingin belajar malah buka TikTok, gagal di belajarnya. Sahabat fillah yang dilindungi Allah, melihat fenomena seperti ini, maka tidaklah salah bagi kita para penggiat dakwah untuk melakukan dakwah di TikTok juga. TikTok sebagai salah satu media dakwah merupakan sebuah inovasi bagi kita para pendakwah. Sebab sebagai seorang muslim, kita harus menebarkan kebaikan dalam bentuk apapun dan dengan cara yang sesuai pada zamannya. Sahabat fillah yang dicintai Allah, mungkin tergelitik pertanyaan di hati. Sejauh manakah dakwah melalui TikTok dapat efektif dan tepat sasaran? Dakwah melalui TikTok dapat efektif dan tepat sasaran jika konten yang kita posting mengandung ilmu, kebermanfaatan, dan yang paling penting sesuai dengan syariat Islam. Ada beberapa syarat-syarat yang harus dipenuhi jika kita ingin berdakwah melalui TikTok. Syarat yang pertama, konten dan tujuan tidak boleh bertentangan dengan syariat Islam. Rasulullah SAW bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddu." Siapa yang beramal tanpa dasar dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Hadis riwayat Muslim. Berdasarkan hadis di atas, kita mengetahui sebelum kita memposting suatu video, pastikan dulu konten yang terkandung di dalam video tersebut ada dalilnya, ada dasarnya, dan ada ilmunya. Dalilnya pun juga harus menggunakan dalil yang kuat, bisa diambil dari ayat Al-Quran maupun dari hadis yang sahih. Yang kedua, tidak menimbulkan fitnah. Diriwayatkan dari Anas bin Malik, Rasulullah SAW bersabda, "Al-fitnatu na'imatun la'anallahu man aiqadhaha." Fitnah itu tertidur. Allah melaknat orang yang menyulutnya.
Jadi, konten yang kita upload tidak boleh sampai menimbulkan fitnah, apalagi sampai merugikan pihak lain. Kita tidak boleh membuat konten yang menimbulkan kerusuhan. Kita harus membuat konten yang sesuai dengan faktanya, dengan keadaan sebenarnya, dan juga yang baik pastinya. Yang ketiga, dengan cara bijaksana, sopan, santun, dan ramah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Surah An-Qurat An-Nahl ayat 125. Berdasarkan dalil di atas, kita jadi tahu nih bahwa ketika kita membuat suatu konten, haruslah dengan cara yang bijak, sopan, dan ramah. Agar kenapa? Agar orang yang menonton konten yang kita buat merasa senang. Begitupun suka dengan konten yang kita buat. Sehingga insya Allah tujuan kita sebagai pendakwah akan tercapai. Mengoptimalkan TikTok sebagai salah satu media berdakwah merupakan cara lain untuk mengurangi dampak negatif dari aplikasi tersebut. Dengan demikian, penyebaran kebenaran pun akan semakin mudah. Oleh karena itu juga nih, dakwah Islamiyah pun juga akan mewarnai maraknya era digital. Sahabat fillah yang dicintai Allah, demikianlah tausiah dari saya. Sebelumnya, semoga tausiah ini bisa mengembangkan semangat para sahabat untuk terus berjuang di jalan Allah. Mohon maaf jika ada salah kata, karena sesungguhnya kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala dan kesalahan tentu berasal dari saya sendiri sebagai manusia biasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Umi mau tackle-nya apa enggak?